Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di rumah, apa kabar nih? Kembali lagi di Samstalk UPY. Perkenalkan saya Yasmin sebagai moderator pada Samstalk kali ini. Tapi hari ini saya nggak sendirian nih. Saya bersama dengan Kak Elma. Halo Mbak Yasmin. Kak Elma boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman di rumah nih? Boleh. Oke. Halo, perkenalkan saya Elma Novita dan di sini saya alumni dari Universitas PGRI Yogyakarta. Wah, keren banget nih. Dan kebetulan Kak Elma ini adalah salah satu aktor dari film bioskopnya ya Kak ya, yang berjudul Sengkolo Malam Satu Suro. Wah. Ini kodenya banyak ya. Keren sekali ya teman-teman. Dan pada beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Kak Elma tentang Kak Elma sendiri, tentang film Sengkolo yang diperankan oleh Kak Elma juga. Gitu. Oke. Tapi sebelum itu buat teman-teman di rumah, tonton terus live ini dari awal sampai akhir karena di akhir sesi kita ada door prize menarik nih buat teman-teman di rumah. Oke, sebelum itu saya ucapkan selamat ya Kak ya atas kesuksesan filmnya ya Kak yang akan ditayangkan pada bulan ini ya Kak ya. Bulan ini jangan lupa 20 Juni ya. Oke, 20 Juni Besok. teman-teman. Besok banget. Oke. 20 Juni perdayatannya. Oke, saya langsung nonton nih Kak abis ini sama teman-teman. Bener lah ya. Aku tandain nih, yang nggak nonton aku tandain nih. Walaupun habis itu takut ke kamar mandi sendirian ya Kak Kan ya. tentunya saya, jadi nggak usah takut. Harusnya saya takut sekarang ya Kak ya. Iya, lebih serem aslinya saya. Oke Kak, langsung saja ke pertanyaannya. Gimana nih Kak perasaan Kak Elma setelah kembali di UPY ini, apalagi sekarang itu pada kesempatan kala ini menjadi narasumber di kegiatan Samstalk UPY nih. Boleh diceritain ke teman-teman di rumah? Boleh, oke. Terima kasih Mbak Jasmine buat Iya. pertanyaannya. Seneng banget tentunya bisa balik lagi ke kampus yang mana sebelum ini saya nggak pernah buat kunjungan ke sini, datang ke sini secara langsung, dan kayak sekarang ini ternyata ada undangan buat jadi narasumber di acara Samstalk Oke. ya. Gak nyangka sebelumnya Mbak Heni hubungin saya kan, Iya. buat acara talk show nih di teman-teman UPY. Duh, emang ada talk show sekarang gitu kan? Kalau dulu nggak ada ya Kak ya? Dulu belum ada, dulu waktu saya tuh belum ada. Nah ini kebetulan setelah lulus 2016, itu 2016. memang baru kali ini saya datang lagi ke UPY dan luar biasa banyak sekali perubahan yang saya lihat. Perubahannya apa aja nih Kak? Boleh dijelasin? Ikut seneng banget, ternyata banyak sekali perubahan di sini. Tentunya makin maju ya. Oke. Tapi biasanya memang gitu Mbak. Kalau kita udah habis lulus dari salah satu universitas itu, nanti pas kita datang lagi banyak sekali kemajuan setelah kita lulus dari situ. Pas udah jadi alumni, luar dulu biasa, gedungnya aku makin belum ada banyak. ya kan? Belum ada. Ini dulu ruangan ini aja waktu saya kuliah tuh belum ada. Luar biasa banget, ikut bangga gitu ya. Sekarang kampus kita makin bagus, Masya makin Allah. banyak gedung baru kan. Iya, Mbak. Iya. Lahan-lahan area sini udah dikuasai UPY semua nih sekarang nih. Dulu belum, dulu cuma ada kampus 1, kampus 2, kampus 3 saya. Kebetulan kan karena di pendidikan matematika ada di kampus 3 kan. Jadi lebih seringnya ke area kampus 3 sana. Oke baik. Senang banget Mbak Jasmine. Bahkan kebetulan sekarang itu sudah ada kampus 4 loh Kak kita. Udah ada kampus 4 ya Iya, sekarang ada ya? kampus 4 untuk fakultas luar biasa kedokteran banget. juga. Ada fakultas kedokteran Ada juga besok, di sana. gitu. Oke, semoga ini deh makin banyak lagi mahasiswanya juga makin banyak ya di sini. Amin. Berarti memang kalau dari Kak Elma sendiri itu memang lulusan prodi matematika ya Kak ya? Iya, pendidikan matematika FKIP waktu Dan itu. lulus tahun 2016. sudah sangat lama sekali. Oh enggak. Kita masih muda-muda kok. Iya, 2016 itu lulus. Terus sebelumnya saya dari kuliah itu sebenarnya kurang begitu aktif untuk ikut acara-acara di kampus karena memang sudah kegiatan tuh sudah fokus ke luar kampus dari dulu itu. Oke. Saya lebih kayak milih sosialisasi ke orang-orang di luar. Jadi kalau acara di kampus, bahwa teman-teman kampus itu ya cuman itu aja. Saya nggak yang mungkin dari dulu SMA kan udah ikut organisasi macam-macam nih. Ya kayak OSIS gitu itu Kak? OSIS, terus yang pramuka. Terus dulu kebetulan kan ketua Paskibraka Magelang. Keren banget. Itu apa ya?
udah mau masuk kuliah udah mutusin, oke, pas kuliah nih nggak usah ikut organisasi dulu nih. Karena udah keburu capek di SMA. Iya, aku fokus dulu nih di luar gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata perkuliahan juga bisa berjalan dengan lancar. Dan kebetulan aku disibukkan juga sama aktivitas-aktivitas lain di luar kampus, sama teman-teman komunitas di luar gitu. Dan ya networking itu paling penting. Oke, baik. Berarti memang sudah ada kesibukan di luar kampus ya Kak, dari kuliah ya? Dari kuliah itu kebetulan karena jurusan saya tuh pendidikan matematika. Tapi kerjaan sampingan, saya kuliah sambil kerja dulu. Waktu masuk di UPY ini saya udah sambil kerja. Kerjaannya tuh macem-macem, jadi bisa dibilang serabutan ya. Dulu saya pernah karena pendidikan matematika, jadi setidaknya tuh ya biar linear lah sama jurusannya gitu. Dulu pernah ngelesin anak-anak. Buka ngeles itu mulai dari door to door. Berarti langsung ke rumah-rumahnya ya Kak? Dari rumah ke rumah, sampai ada siswa SMP Negeri 8 Jogja. Saya masih ingat banget namanya Ines. Ines, oke Kak Ines. Kalau sekarang udah kuliah di mana, ya pun kangen banget sama Ines. Ini tuh anak les saya dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 dia nggak mau pindah guru les. Ketika dia pindah guru les, nilainya turun. Bukan karena guru lesnya yang pinter, dianya tuh punya motivasi. Aku seneng dilesin sama Mbak Elma gitu loh. Padahal dia tuh lebih pinter dari saya. Kalau saya lihat tuh kayak matematikanya tuh kayak nggak usah aku kasih tahu. Kadang dia tuh udah ngerti sendiri. Kayak saya kadang diajarin juga sama dia kayak, Mbak, ini bukannya gini ya harusnya. Oh ya juga. Iya. Tapi itu aku ingat banget itu satu siswa pertama. Sampai selanjutnya berkelanjutan ada beberapa siswa yang mana dalam satu hari saya bisa door to door itu 3-4 rumah. 3-4 rumah karena waktunya yang nggak nutup, harus kuliah dan lain-lain. Iya. Akhirnya kita coba bikin bimbingan belajar. Oke, berarti kayak les gitu ya? Di satu kelas itu ada di area daerah Taman Siswa. Di situ karena semakin ya puji Tuhan alhamdulillah semakin banyak yang berminat buat les di situ. Saya sendiri sampai nggak punya waktu buat ngelesin. Akhirnya saya coba ngerekrut beberapa teman-teman dari kampus lain. Oke, baik. Ya, boleh disebut nggak sih kampus ABC gitu ya? ABC gitu. Dia yang dia jurusan matematika, dia jurusan bahasa Inggris, dia jurusan prodi dan yang jurusan lain. Itu mereka yang memang berminat untuk les, untuk ngelesin anak-anak. Itu saya coba minta buat ngelesin anak-anak yang awalnya les sama saya. Ketika udah ada teman-teman nih dari kampus lain juga, ini malah saya jadi fokus manage aja, jadi nggak ngelesin, tapi ingat gimana baiknya mereka ya Kak ya? Bener. Jadi kayak yang les sama saya cuma siswa yang nggak mau pindah guru. Kalau yang lain yang kayak bahasa Inggris dan lain-lain, mereka saya panggilkan pengajar-pengajar les dari kampus-kampus lain juga, termasuk dari kampus kita, kampus UPY yang memang dia berminat dan mau nyari pekerjaan sampingan. Sebenarnya saya udah bikin kolaborasi di situ. Oke, keren banget. Itu dari kuliah. Oke, berarti memang dari kuliah itu kesibukannya memang sangat banyak ya Kak ya, dari luar organisasi kampus, bahkan malah sibuknya di luar kampus ya Kak ya. Yang awalnya cuma ngelesin door to door, yang akhirnya bisa kayak bikin bimbel sendiri ya Kak ya. Sebenarnya orang bisa bilang karena keadaan aja sih. Ya karena saya harus kerja sambil kuliah kan. Jadi mau nggak mau kalau saya fokus di organisasi di dalam kampus saja, saya nggak bilang organisasi kampus itu nggak penting, nggak, itu sangat penting, terutama buat membentuk kepribadian kalian masih di kampus, bersosialisasilah dengan teman-teman kalian sebaik mungkin kan. Tapi di sini karena memang keadaan saya balik lagi, yang mana harus kerja sambil kuliah juga, harus benar-benar bisa manage waktu. Jam berapa sampai jam berapa ada di kampus, jam berapa sampai jam berapa ngeles, masih saya harus ngambil pekerjaan sampingan seperti modeling atau reporter, itu masih saya ambil beberapa MC kayak gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi serabutan tadi pekerjaan saya saat kuliah. Sangat sibuk sekali ya Kak ya. Tapi kalau dari kesibukannya nilai-nilai tetap aman dong Kak?
Alhamdulillah nilai-nilai itu aman. Kalau ada yang masih inget ya dosen-dosen matematika saya, Bapak Ibu, nilai saya masih aman kan ya Pak ya? Masih aman. Masya Allah, Iya. keren banget. Kita bisa nih mencontoh Kak Elma ini sebagai motivator kita ya teman-teman ya, Wih. karena kita bisa sibuk di luar organisasi kampus, kita bisa sibuk di luar kampus, tapi kita juga nilainya tetap aman ya Kak ya. Diambil yang baik-baiknya aja. Yang buruk-buruknya diambil juga boleh. Oke Kak, dari sekian banyak kesibukannya Kak Elma nih, yang dari ngeles, habis itu modeling, jadi MC, terus gimana sih Kak mengenal dunia perfilman itu bagaimana, dan sampai terjun ke dunia perfilman itu pasti prosesnya sangat panjang ya Kak ya, dari ngeles, bahkan latar belakang pendidikan Kak Elma sendiri sebagai pendidikan matematika, itu gimana sih Kak kok bisa terjun ke dunia perfilman, kayak agak nggak menyambung aja. Nggak ada korelasinya gitu ya. Iya, gimana tuh Kak? Kalau iya memang sih, saya juga menyadari itu. Bisa Iya. dibilang lulusan FKIP, sarjana pendidikan matematika gitu ya. Iya. Terus lulus kuliah itu dari 2016, nggak ada jeda sama sekali. Desember 2016 tuh saya wisuda, Januari saya udah masuk di banking. Saya kerja di salah satu bank. Di situ cuman betah sekitar 6 bulanan sampai akhirnya itu masih sambil ngelesin tuh. Saya kerja di bank itu. Karena kan ngelesnya tadi udah tinggal manage aja teman-teman Iya. dari adik-adik tingkat, Jadi, dari kampus lain tuh udah. Kak Elma sendiri nggak usah perlu ngeles secara langsung ya Kak ya? Iya bener. Jadi kita hanya manajemenin aja. Kayak gitu tuh masih tetap jalan. Oke, baik. Nah kalau dari situ masuk ke dunia perfilman sebenarnya bukan hal yang sangat simpel dan sangat mudah untuk kita bisa main di salah satu film. Bahkan ini sebenarnya film horor pertama saya di layar lebar. Sebelumnya saya pernah di layar lebar. Kalau teman-teman tahu mungkin AADC, Ada Apa Dengan Cinta. Tahu. Iya. Itu kakak sebagai apa tuh di sana? Nah, di situ perannya nggak penting banget. Sumpah. Apa coba? Perannya nggak penting banget. Syuting dari pagi sampai pagi, nggak ngerti waktu. Kebetulan waktu itu dari PH-nya tuh ketat banget karena pemainnya kan ada Nicholas Saputra ya, Iya. yang nggak mau keganggu sama sekali ketika syuting. Jadi kita HP itu disita semua. Nggak ada yang boleh mainan handphone selama proses syuting berlangsung. Dan itu karena kalau kita main handphone sampai ada yang minta foto sama Mas Niko itu, dia nggak mood syutingnya. Oke. Jadi kita semua HP disita. Terus dengan gabut, bayangin ya, nggak pegang handphone dari pagi sampai pagi lagi. Cuman ada temen-temen syuting di situ dan aku perannya nggak penting banget. Jadi apa tuh Kak? Nggak ada peran apa-apa. Cuman di calling buat jadi figuran. Aku pikir figuran tuh ya ada sedikit sedikit interaksinya atau ada sedikit dialog lah ya, minimal ya. Ini enggak, tahu nggak jadi apa? Apa? Jadi pengunjung itu loh, galeri fotonya si Cinta itu loh. Jadi Cinta kan si Dian Sastra ya? Dian Iya. Sastra. Dia bikin galeri foto yang hadir Nicholas Saputra, Titik Kamal, teman-temannya kan. Iya. Terus aku jadi pengunjung juga di antara mereka kan. Jadi lewat doang gitu ya Kak? lewat muterin, lihat apa galeri gitu loh. Terus ada yang notice dong kalau itu saya. Iya. Ada yang notice kayak ada yang di foto di bioskop itu di foto. Ini kamu kayaknya yang muter-muter nih. Aku langsung ngomong, iya itu aku. Kalau aku nggak posting nggak ada yang tahu kalau itu aku. Kasian banget. Udah syuting sehari semalam kan. Itu tuh sampai 3 harian loh. Kita callingan itu tuh dari pagi sampai pagi. Itu film layar lebar pertama saya dan bisa dibilang sama sekali nggak ada peran. Cuman peran figuran yang cuman kelihatan slot gitu. Habis itu kayak, oh ya Udah muter-muter doang kayak siapa sih mbak muter-muter ya, pengunjung galeri biasa gitu. Cuman kalau untuk dari memulai karir di syuting kayak gitu, inget banget pertama kali saya casting dan masuk ke dunia itu sebenarnya tanpa kesengajaan. Waktu itu saya SMA Negeri 1 Salaman, itu di daerah Kabupaten Magelang. Oke. Dan di situ lagi ada casting untuk salah satu film, tepatnya di Borobudur, di Hotel Manohara Borobudur. Dan di situ ada PH dari Jakarta yang lagi ngadain casting terbuka. Casting terbuka itu tuh bener-bener umum banget berarti nih. rame banget ya Kak yang datang? Rame banget, semuanya datang, teman-teman SMA mana yang pengen banget jadi artis tuh ya mereka pada datang ke situ Mbak. Oke.
pas aku ikutan datang nih, aku bingung mau ngapain, bakat nggak ada bisa apa-apa nih aku Berarti awalnya bener-bener nggak bisa apa-apa kak? bener-bener zero experience dan Oke, aku nggak baik. punya pengalaman apapun di situ. Kayak motivasi aku cuma satu, Apa itu? aku datang ke situ nggak pengen jadi artis kok, aku pengen cari relasi, aku pengen jadi punya banyak temen, aku pengen tahu dunia seperti itu, orang-orangnya seperti apa, dan di situ aku bakalan nambah temen. Udah itu aja, nggak pengen ada keinginan buat casting biar masuk terus biar jadi artis, sama sekali nggak ada. Oh, cuman buat nambah relasi Nambah aja relasi aja, awalnya. iya nambah relasi aja. Di situ aku udah sering MC ke sana kemari. Kalau di daerah Wonosobo Magelang ya udah wira-wiri lah kalau MC. Cuman kalau untuk masuk ke dunia kayak gitu ya cuman aku nambahin relasi aja di situ. Kenal sama salah satu produser yang dia punya PH lah di Jakarta, namanya Mas Beng Setiaji. Aku nggak tahu sekarang aku lost kontak sama Mas Beng ini. Salah satu orang yang pertama kali tatap muka sama aku dan aku tahu, oh ini orang-orang syuting tuh kayak gini, gitu loh. Takut kayak aku mau diapain ya di casting di depan kamera kayak gini, suruh ngapain. Dan bener nggak keterima. Nggak keterima. Karena emang pada awalnya nggak mau jadi artis, cuman cari relasi aja. Ya itu pembelaan aja sih sebenarnya. Kalau aku masuk ya alhamdulillah gitu kan. Cuman nggak keterima. Nggak keterima dong. Cuman aku punya kartu namanya produser ini. Di situ kita jaring relasi, kadang juga ngobrol-ngobrol, oh wisata di Jogja, Magelang itu apa aja sih, gitu-gitu kan, biasa buat lokasi-lokasi syuting karena di situ jadi kenal. Oh ternyata ada korelasinya ke PH Jakarta yang lain. Aku masih ingat banget namanya, yang kedua aku ingat itu Bang Yunus namanya, PH juga, orang film-film juga. Dia ngajakin casting di Jogja. Di Jogja, mau jadi apa lagi nih? Di Jogja pasti nggak keterima lagi nih. Jadi kalau mau dibilang casting berapa kali, aku sendiri sampai lupa. Saking banyak ya kayak. Ketolaknya berapa kali udah nggak bisa dihitung. Nah keterimanya itu bisa dihitung. Berapa kali bisa dihitung. Sampai akhirnya kesini. Film. Kalau film enggak, FTV. Oh, FTV. Iya, dulu Lucu saya main banget. FTV. Iya. Ingat yang waktu di Trans TV yang azab-azab? Iya. Iya tahu. Nah itu saya mainnya. Saya tuh pokoknya kalau nggak wanita kena azab, terus Wanita galak? wanita pelakor. Nah, itu tuh saya. Cocok itu kak. Iya, saya tuh pasti main film-film kayak gitu tuh seringnya. FTV dulu ya, bukan film ya dia. Jadi kayak satu kali tayang kayak kisah nyata, satu kali tayang. Dulu yang bener-bener dapet judul dan dapet ketahuan ya. Kayak muka orang jahat. Banget kalau merain muka orang jahat ini. Seimut ini loh muka orang jahat. Kayak apa ya, FTV dulu trans kayak kisah nyata. Saya dapat peran di situ yang benar-benar peran yang bukan figuran ya. Kalau wirawiri figuran tuh udah banyak banget, dari suster jadi dokter. Kan dia kan nggak punya dialog khusus ya, cuman kayak udah sembuh ya Pak, gitu dong, sudah balik lagi. Udah gitu dong. Itu udah berkali-kali Mbak ikut kepanggil, masuk nih, Mbak Irma masuk buat ikut di sinetron ini, cuman jadi suster, jadi dokter, kayak gitu-gitu. Habis itu udah kelar, aku dapat yang bener-bener peran, yang bener-bener kamu tuh punya nama di situ dan kamu tuh ada skripnya. Wih, seneng banget tuh. Main bareng Tias Mirasih. Main bareng Tias Mirasih di Pantai Lambor. Iya. Nah, di Pantai Lambor itu syutingnya, dan bayangin jadi apa? Apa mbak? Orang gila. Jadi orang gila. Dia tuh jadi orang gila yang stres, terus aku tuh dipasung gitu juga. Iya, kayak apa sih? Aku tuh gila karena suamiku meninggal gitu loh, kisah-kisah di situ. Ketawanya netral banget ya. Di situ kayak udah dapet peran di trans, terus bisa lanjut lagi. Akhirnya dapat kesempatan buat jadi peran utama di Trans TV. Di Trans TV itu kisah nyata kayak film, tapi dia tuh film yang menginspirasi, film inspiratif. Salah satu kisah dari Ibu Sri, dia ada di Jogja dan ini beneran nyata. Dia pemilik salah satu yayasan. Dia ini menghimpun beberapa anak-anak jalanan, ratusan anak jalanan yang beliau ini bina, yang beliau didik. Salah satu dari anak itu jadi pejabat negara sekarang. Waduh, dari anak jalanan, luar biasa sekali. Dan Bu Sri ini
dibikinkan salah satu film kayak kisah nyata tapi inspirasi. Nah, namanya Wanita Hebat Indonesia, dan itu kebetulan saya dapat jadi peran utama di Trans TV itu. Keren Dan banget. memerankan sosok Ibu Sri itu dengan segala kempongan syuting yang ada, dan akhirnya lancar di film itu. Makin kesini akhirnya tembus ke layar lebar. Satunya Sengkolo. Keren banget. Tepuk tangan lah biar aku juga seneng. Jadi kita nggak bosan-bosan, nggak usah sampai ngitung berapa kali casting, nggak. Kayak ya bener-bener dari nol casting pertama nggak tahu apa-apa, kayak bego banget kita kan mau ngapain ini gitu. Sampai dari awalnya casting yang nggak tahu apa-apa, setelah itu dapat pemeran yang figuran, bahkan cuma jadi lewat doang. Sakit banget, cuma catatan kakinya doang. Callingan jam 6 pagi Mbak Elma harus standby. Jam 6 pagi nih aku berangkat dari subuh dong, mau on time banget nih, jam 6 sampai situ. Udah nunggu. Udah nunggu lama, terus nunggu lama. Take-nya masih nanti malam, masih sore kita cuma duduk, dikasih nasi kotak, ya kan, duduk lagi, kasih nasi kotak lagi, makan 3 kali tuh, sampai itu makan pagi, makan siang, makan malam tuh. Tapi sebenarnya makan terus ya Kak ya? Makan terus, kebetulan nih PH-nya ini kasih makan. Oke. Makanya dari peran-peran figuran seperti itu, peran-peran kecil, setelah itu mendapat peran utama di sebuah film, setelah itu banyak sekali film jadi peran utama, sampailah di film Sengkolo ya Kak? Sengkolo, Malam Satu Suro. Dan di sini juga sebenarnya film horor pertama saya, karena sebelumnya belum pernah sih meranin jadi setan kayak gitu kan. Belum pernah meranin jadi setan, kalau jadi cewek psikopat, terus orang gila. Itu udah hatam ya Kak ya? Itu udah beberapa kali udah. Komedi saya pernah yang Polisi Motret yang Pak Babin, tahu. Nah, itu dulu ada di Trans, di YouTube juga ada. Itu peran juga, dia komedi lucu-lucuan gitu, bareng sama Pak Ganjar dulu. Wah, kayaknya seru banget nih Kak. Sekarang horor nih, nggak nyangka juga sih. Coba ya kita lihat bareng-bareng ya. Tapi tadi saya lihat trailernya tuh saya takut ke kamar mandi beneran kok Kak. Ini ngagetin aja ya. Iya. Terus nih Kak, dari peran-peran yang udah Kak Elma perani nih, dari macam-macam, dari komedi, terus sempat jadi pelakor juga, terus jadi orang gila, bahkan sampai jadi hantu nih. Gimana sih proses Kak Elma itu melatih diri Kak Elma hingga menjadi pemeran film Sengkolo yang bentar lagi akan tayang di bioskop nih? Mengingat itu kan peran-peran yang diperan itu kan nggak mudah ya Kak ya. Itu pasti perlu banyak latihan. Itu gimana Kak cara latihannya? Latihan, saya tuh nggak pernah yang namanya latihan di depan kaca atau depan apa kayak gitu tuh jarang, nggak tahu kenapa ya, karena semuanya kayak otodidak aja. Dan yang paling penting itu jam terbang. Jadi kita tuh berlatih itu tuh dari, kalau kita cuma latihan terus misal di dalam studio yang tertutup, itu kita nggak akan ada perkembangan yang kita tahu, karena yang kita lihat ya cuman kita sendiri, ya di depan kaca, orang lain nggak bisa lihat. Gimana caranya orang lain itu yang akan menilai kita udah ada perkembangan belum nih, kualitas acting kita, terutama acting nangis itu yang susah banget ya kan. Jadi memang benar-benar kalau saya sendiri, setiap pemeran itu punya cara masing-masing, punya cara sendiri gimana cara mereka menghayati sebuah skrip biar masuk ke hati, perasaan, pikiran, sampai kita bisa memainkan itu dengan lancar. Cuman kalau dari saya pribadi ya, dengerin lagu-lagu kayak ini lagi mau meranin galau nih, gimana caranya kita bisa nangis. Dengerin lagu itu tuh, aku dengerin lagu, lirik lagunya tuh aku tuh bisa susun cerita di sini tuh, jadi sebuah kisah, susun cerita gitu loh. Ya itu kelemahannya kalau kita lagi galau beneran nih, denger lagu itu nangis sendiri. orang bodoh gitu galau beneran. Jadi malah sedihnya gak berhenti nih kan? Iya, gak berhenti. Tapi itu salah satu gimana caranya kita ngelatih, terutama karena kita harus membaca skrip, dan kita harus masuk ke situ, harus masuk ke contoh kayak yang si Entin ini nih. Ini tantangannya luar biasa banget di film Sengkolo ini, karena saya harus memerankan ketika menjadi manusia sebenarnya, manusia sebenarnya berpura-pura baik ke si peran utama Mas Doni Alamsyah, Ibrahim di situ. Aku harus berpura-pura baik, dan apa ya, baik dengan keluarganya dan lain-lain, dan ini masih manusia biasa. Tapi setelah itu aku harus menjadi orang yang jahat yang mengancam nyawa mereka, dan setelah itu aku harus jadi setan yang menghantui dan iblis yang mengejar mereka sampai lu tuh harus mati di tangan gua gitu.
Dilihat dari adegan-adegan itu memang banyak sekali adegannya yang jump scare juga ya Kak. Berarti Iya, memang latihannya memang ekstra banget ya Kak ya? Kalau latihan aku lebih ke baca, pahami. Oke. Aku nggak harus ngehafal ini, tapi aku tahu alurnya. Yang penting paham aja ya Kak ya? Paham alurnya. Jadi kalau terutama ingat tadi kan anak matematika nggak bisa suruh ngafal. Nggak bisa. Nggak bisa suruh ngafalin kayak gitu. Kita tuh kayak harus mahamin bener-bener, Dari skrip ini nih kebetulan ada satu tantangan yang mana saya harus mendalami mantra. Oke. Mantra yang harus didalami ini cukup panjang mantranya, bahasa Jawa yang saya aja orang asli Jawa nggak ngerti artinya apa. Berarti itu dihafalkan atau dipahami? Nah, kalau kita pertanyaan bagus. Kalau kita nggak hafal, ketika kita ngomongin mantra itu nanti di film hasilnya apa? Oh, hafalan ini setannya. Lucu banget dan hafalan kan? Iya sih. Dia mau mantrain orang tapi hafalan kan nggak bagus banget. Saya dikasih waktu 2 bulan untuk mendalami mantra itu biar masuk dan bener-bener oh ini tuh mantra kamu gitu. Jadi asisten sutradara itu bener-bener dia nge-warning aku banget, saya nggak mau kamu hafalan. Bahkan aku sudah hafal mantra itu, cuman intonasinya kayak ini tuh bukan mantra yang sakti, tapi ini hanya bacaan. Itu mereka tahu, sutradara tahu, produser tahu. Ulang, entah berapa puluh kali saya mengulang mantra-mantra ini sampai ke akhirnya tag oke, bungkus. Itu tuh udah luar biasa banget. Bahkan sampai sekarang sepertinya mantranya masih hafal ya? Oh, masih hafal. Mantranya masih hafal. Sangat di luar kepala bisa untuk memantrai kalian semua. Bahkan kalau lagi ngalamun katanya kakaknya malah bacain mantra sendiri ya Kak ya? Iya, baca mantra sendiri. Aku tuh besok kan rencananya sepertinya kalau kemarin di skrip sih mantranya itu jadi os, kayak back sound suaranya. Udah hanya kelihatan mulut komat kamit, terus matanya kayak gitu. Tapi memang harus 2 bulan saya mendalami mantra itu. Ya bayangin aja mantra dikasih, mantra dikasih bahasa Jawa. Tanya nih sama sutradara, artinya apa? Saya sendiri nggak tahu. Kamu cari artinya itu apa, pahami. Kalau kita ngerti bahasa itu, kita paham, kita bisa menghayati. Tapi kata-kata itu apa artinya kita nggak ngerti, nggak bisa. Jadi gimana terserah kita mempersepsikan sendiri. Ini artinya pokoknya ini gitu. Kita cari artinya, habis itu kita harus memahami dan kita harus masuk ke mantra tersebut. Memang challenge-nya sangat besar sekali ya Kak di mantra tersebut. Dan kalau itu beneran latihan. Kalau tadi nanya gimana cara latihan actingnya, kalau yang mantra ini saya bener-bener latihan nih. Latihannya lebih ke mantranya ya Kak daripada actingnya. Iya, karena latihannya itu bener-bener kayak gini nih, saya ini pribadi ya, maksudnya kayak semua orang punya cara masing-masing. Saya ketika baca mantra itu harus dengan gerakan-gerakan. Dan kita tuh mengibaratkan fokus mata tidak boleh kedip di salah satu titik benda gini kan. Terus kita mengibaratkan ketika kita baca mantra itu benda ini tuh terbang. Nah itu baru, wah ini mantra kamu udah masuk nih ke kamu. Berarti imajinasinya benar-benar harus dimainin ya Kak ya? Harus dimainin. Baik. Iya, sekali gitu. ya teman-teman. Terus nih Kak, menjadi pemeran dalam film Sengkolo, tantangan terbesarnya apakah? Apakah ada tantangan terbesar selain menghafal mantra tersebut? Itu kan kalau dari kakak cerita tadi, untuk menghafal mantra tersebut sangat amat berat. Bahkan dikasih ini teksnya mantranya, terus artinya terserah kamu cari sendiri dan kamu harus pahami itu. Apakah ada tantangan lain yang lebih besar daripada itu? Tantangan saya sampai nggak bisa nyebutin tantangan itu ada berapa ya. Baik. Kita selain kita harus memaknai sebuah mantra tadi, kita nggak boleh ngehafal, kita harus benar-benar paham dan bisa merasuk ke ini mantra saya gitu. Dan hanya saya yang punya mantra itu. Dan sudah saya libatkan dari tahun ke tahun untuk ngebunuh orang ini gitu loh. Itu udah jadi tantangan sendiri. Yang kedua tantangan secara fisik. Karena kita syuting itu bener-bener dari pagi sampai pagi lagi. Waduh. Dari pagi kita jam 5 pagi abis subuh tuh biasanya kita selesai. Ada beberapa scene yang kita tag di jam-jam dini hari, jam-jam 3, jam-jam 2. Dan itu kita coba bayangin aja kondisi udah make up ini juga jadi tantangan sendiri nih. Make up hantu atau make up biasa? Make up hantu. Waduh. Make up hantu ini prosesnya 5-6 jam. Kita di make up, bayangin duduk gini. Di make up 5 jam. Kalau mau makan nih, posisi kita
Kebetulan ada yang ikut ya, yang ikut jadi bisa kayak ngambilin makanan, bantuin ngambil air mineral apa 5 jam di make up. Kalau kita mau take shooting di jam 3 sore, berarti kita harus standby itu berarti pagi jam-jam 8. Terus nanti masih di make up mulai dari jam 9 tuh sampai ini. Dia kondisi kita udah gigi semuanya hitam di make up. Terus sampai muka yang udah kaku-kaku kena latex dan lain-lain kan. Masih kuku-kuku kita. Iya, yang harus diwarnain juga. Yang harus diwarna dan panjang-panjangin, pakai lem-lem segala macam, rambutnya udah acak-acakan. Gimana cara kita makan siang, makan malam? Bahkan caranya ke kamar mandi pun aku sering mikir kayak gitu loh, Kak. Iya, ke kamar mandi ada orang pada kaget. Ada muka kita yang kayak gini kan muncul dari kamar mandi. Itu orang balik layar kayak teman-teman lighting apa segala macam, mereka sering kaget-kaget. Lu tuh hantu jahil kayak gitu, padahal kebanyakan orang di Jakarta kan. Si hantu jahil muncul di mana-mana, ke warung segala gitu kan. Terus itu proses make up itu jadi tantangan sendiri karena kita benar-benar harus kuat dengan segitu panjangnya proses make up. Terus nanti tag-nya masih sampai subuh, masih sampai pagi, yang mana kita kan harus tetap mengingat adegan apa nih, habis ini adegan apa nih. Kondisi pasti badan udah nggak fit, udah capek. Moodnya harus dijaga, moodnya harus bagus, kesehatan harus bagus, makan nggak bisa telat, ya kan? Itu udah tantangan sendiri tuh. Bener banget sih, Kak. Apalagi posisi Kakak udah jadi hantu, udah prepare banget nih makeupnya, dan juga harus jaga mood. Karena kan kalau misal duduk 6 jam, pasti kita capek ya, Kak ya. Pegal, semuanya pegal. Dan ada lagi yang ini, ada lagi yang sangat menantang nih di hari kedua. Di hari kedua itu saya harus si hantu ini, ini tuh berperan hujan-hujanan di tengah hutan jam 3 pagi. Aku gak bisa bayangin. Dan ini kan kita syuting kan di daerah Kaliurang. Dingin banget itu, Kak. Nah, di sana kan dingin. Terus kita tuh Kaliurang sama Imogiri. Nah, di situ sampai mendatangkan hujan buatan. Mendatangkan hujan buatan. Itu gimana, Kak? Pakai pemadam apa? Pakai air ini, pakai air kayak yang bantuan air bersih itu loh. Pakai air bersih ya. Luar biasa banget itu, semua hutan itu di set untuk hujan buatan dengan lampu dan petir kelap-kelip gitu. Luar biasa sekali untuk teman-teman ini settingnya. Dan di situ aku harus berposisi sebagai hantu si Entin kan, hantunya di sini Entin, dan diguyur air hujan. Dan kalau pas kita nih udah keguyur air hujan nih, kitanya syuting udah aman nih, adegan udah sesuai, udah tiba-tiba cut, airnya mati lagi. Cut, airnya mati, bener-bener nih udah basah, setengah basah loh ini. Udah jadi hantu basah ya, Kak ya? Iya, udah semuanya makeup udah jadi hantu basah di tengah hutan. Di tengah hutan nggak boleh ditemenin dong, kalau ditemenin mereka bocor semua orang-orangnya. Berarti memang jaraknya jauh, jaraknya jauh. Kita ditinggal di situ. Sendirian basah jadi hantu. Sendirian basah jadi hantu. Pakai softland yang bola matanya nggak kelihatan, yang hitam semua itu. Yang gede banget itu. Adegan kita merangkak di situ, kondisi basah. Softland saya lepas. Demi aku takut banget ke shoot kalau sampai matanya satu beda. Langsung tuh di tempat kotor di hutan itu aku ambil softlandnya, aku masukin ke sini. Kita lanjut lagi adegannya. Aku pun takut kalau abis ini mataku kenapa. Itu matanya aman-aman aja kan, Kak? Alhamdulillah. Matanya masih cantik di matanya. Matanya masih aman. Tapi semuanya keluarga, teman-teman yang ini yang nungguin, yang panik semua. Mamaku udah langsung matanya kenapa? Udah panik semua. Ya itu tantangan sendiri itu di tengah hutan sendirian, udah setengah itu kita udah basah kuyup. Adegannya diulang karena air mati itu loh, nggak jadi hujan. Astagfirullah. Mana kita di tengah hutan terus kita sendirian ya, Kak ya, rasanya jauh banget dari teman. Paling kita tuh ditemenin sama mas-mas yang dia tuh khusus tim yang asap-asap tuh loh, mengelilingi asap-asap biar terlihat lebih ini kan. Tapi kan sama aja ya, Kak ya, Kak, ditemenin satu orang di tengah hutan jam 3 pagi. Iya, padahal yang asap itu kan dia hanya keliling, ntar mereka out frame lagi, keluar lagi, baru kita tag lagi. Benerin airnya lama loh itu. Mana airnya macet segala ya. Tantangannya besar banget ya, Kak ya. Dan seneng banget hanya bisa tayang besok itu udah, waduh. Akhirnya gitu. Kita lihat coba besok ya.
Pasti keren kok Kak. Semoga. Pasti biar nggak dong. sia-sia tuh bahasa-bahasanya. Oke, baik. Kan mengingat nih Kak, Kakak ini hujan-hujanan di hutan Kaliurang, Imogiri, Imogiri. dan itu memang terkenal, memang tempatnya ya terkenal dengan hal seperti itulah. Dan itu ada nggak sih Kak gangguan-gangguan itu, entah ya gangguan apalah terserah dari Gangguan. Kakak. Ya kan mengingat tempatnya emang di hutan dan terkenal dengan hal seperti itu, mana itu jam 3 pagi nih. Iya. Ada nggak Kak gangguan-gangguan yang dirasakan? Kalau kita bilang nggak ada itu bohong banget. Iya. Karena dari tempat yang pasti sih kondisi fisik kita semua, Iya, bener banget. pemain, all crew itu yang pasti udah capek. Kadang memang udah jadi fokusnya turun kan, fokus Iya. berkurang. Kalau kondisi kita udah capek tuh hal-hal apapun bisa kejadian. Oke. Apalagi di tempat-tempat yang Jogja ini terkenal kental banget dengan ini Iya, ya, mistisnya ya. mistisnya, bener banget, Nah, Kak. karena kita mengantisipasi hal-hal seperti itu, sebelum syuting itu memang kita ada kayak doa bersama lah, Oke, ibaratnya doa bersama. bersama, potong tumpeng dan lain-lain itu kita lakukan juga. Terus kita juga kerjasama dengan bisa dibilang apa ya, juru kunci sekitar, ustadz dan siapapun tokoh masyarakat yang berpengaruh di situ kita coba rangkul biar semua syuting berjalan dengan lancar gitu. Gangguan itu ada, sampai ada satu adegan yang aku ngelakuin itu tadi ya gitu loh. Jadi kayak ini tuh karena akunya ya udah capek, nggak sadar, apa karena ada hal lain atau karena memang akunya tuh lupa abis ngelakuin itu gitu. Atau karena saking capeknya ya Kak ya? Nah itu bisa jadi, karena kan orang kan udah dari pagi sampai pagi Bener. tuh udah nggak fokus, udah nggak kondisi fokus. badan nggak fit, gampang banget. Iya Kena apa ya, bisa kena hal kayak gitu juga gampang. bener. Terus kita sendiri yang nggak fokus juga bisa. Bener banget. Tuh. Apalagi kalau badan bener-bener lagi nggak fit atau nggak fokus atau fokusnya kurang tuh emang gampang sih Kak. Terus ada nggak sih Kak gangguan yang paling Kakak ingat sampai sekarang atau nggak yang bikin Kakak trauma itu loh? Ada nggak Kak? Yang bikin aku trauma. Iya. Sebenarnya di produksi film ini, alhamdulillah gangguannya itu tuh cuman monyet-monyet di sekitar gitu. Kaliurang itu Kalau banyak kali monyet banyak kan ya. sekali monyetnya. Iya, tapi kan namanya dini hari ya gitu orang jadi parno ya, tiba-tiba lompat ke sana gitu kan, lompat ini sampai teman-teman di Jakarta tuh yang artis Jakarta pernah bilang ini monyet beneran apa siluman ya gitu-gitu kan. Jadi orang mikirnya udah kemana-mana, sedangkan kita di situ sewa villa, yang villanya itu tuh juga villa di Kaliurang. Tahu sih vibes-nya kita buat seperti apa, dengan suasana yang udah memang dihoror-hororin ya, namanya syuting film horor. Dan kalau syuting film horor kan tag-nya itu kan pasti malam. Malam pasti. Gak ada siang-siang gitu kan. Latar waktunya aja malam. Iya, semuanya malam. Nah, di situ kalau gangguan yang sampai ini ada Kak, memang. boleh diceritain nih ke teman-teman nih. Ada banget nih. Aku dirinya sampai merinding sendiri. Itu hampir mirip kayak saya. Oke. Oh, itunya. Bentukannya kayak saya yang di Oke. hantunya. Tapi itu bukan aku, dan aku nggak di situ posisinya. Berarti itu dianya tuh lagi ngapain tuh Kak? Dia. Iya, berdiri aja. Berdiri aja? Berdiri aja. Cuman itu bukan aku. Cuman orang-orang bilang, "Loh, kamu kan di bawah." Kayak gitu. Lagi set. Enggak, dia tadi di sini. Oh ya udah, nggak usah dibahas gitu. Jadi kita case close semuanya di situ. Karena kalau itu kayak gitu, hal kayak gitu tuh menyebar, oh udah pada ini semua. Karena kan kalau misal Nggak kita lanjut. sendiri takut kan otomatis mereka bahkan lebih seneng ya Kak ya. Bahkan lebih seneng, bahkan bisa lebih sering untuk memunculkan Ya, diri. biasanya kita pakai buat bercandaan aja Ya, sih. bener Ya mungkin mereka banget. mau membantu kita dalam proses syuting ini. Siapa tahu ada setan tambahan gitu kan Ya, bener di banget. dalamnya. Itu menambah chemistry dan hawa-hawanya iya, ya Kak iya. ya. Jadi Bener, Kakak bener, semakin mendalami peran sebagai hantu. Asal nggak dia masuk ke aku ya. Nggak berani, kayaknya lebih sereman kita. Untungnya aja enggak ya Kak ya? Oke, dari sekian banyak nih peran yang Kak Elma perankan, udah banyak peran nih, dan juga banyak profesi yang Kak Elma jalankan juga, jadi guru, jadi modeling, MC, bahkan jadi aktor juga. Terus untuk kedepannya nih Kak, kira-kira pencapaian apa yang ingin Kak Elma capai sendiri? Mungkin kalau ditanya pencapaian, sebenarnya untuk kegiatan kesibukan saya di entertain ini itu tuh bukan fokus utama ya.
Kita berawal dari memang nyari relasi, dan kedepannya ternyata ada kesempatan seperti ini. Ya saya hanya ngambil job-job untuk syuting dan segala macam yang berhubungan dengan entertainment. Itu biasanya kalau pas lagi ada waktu libur aja, karena juga di sini saya kebetulan lebih fokus ke karir. Saya kan juga jadi salah satu sales manager di salah satu hotel bintang 4 di Jogja. Jadi kita lebih fokus untuk meniti karir di situ. Tapi nggak ada salahnya kalau ada pekerjaan sambilan yang mana dia bisa lebih mengasah keahlian kita. Kalau misal kita hanya fokus di kantor, misal saya fokus di hotel, kan nggak tahu nih ternyata punya bakat jadi setan juga, kan nggak tahu ya. Makanya dari situ. Iya benar banget. Tapi semua saling berkorelasi, yang mana saya di kantor kan juga dituntut untuk membangun relasi sebanyak mungkin, bertemu dengan siapapun, dan bikin hotel ini rame itu intinya kan. Nah dengan cara ikut syuting ke sana kemari ini kan banyak teman-teman syuting yang dulu tuh pernah ada dari Trans itu pengen peran utama saya. Nah, terus saya bilang nggak bisa cuti. Oke, kita semua all crew nginep di situ gitu biar mau bisa cuti sampai syuting selesai. Jadi mereka semuanya stay di hotel tempat aku kerja. Gitu. Keren banget. Jadi kalau dua-duanya dapat keuntungannya ya Kak ya? Iya, jadi yang penting saling bersinergi aja. Entah itu yang di job syuting, yang penting kita bisa korelasiin ke kerjaan kantor, itu kan saling berhubungan. Entah itu di job MC, reporter, kebetulan kan aku reporter juga, dulu masih sering reporter sepak bola. Nah sekarang makanya kayak sama teman-teman bola mungkin banyak yang tahu. Jadi kalau teman-teman bola kebutuh buat akomodasi ke Jogja, mereka carinya kita yang masih di hotel situ kan, tetap ada kesinambungannya gitu. Jadi nggak kita melulu menfokusin pekerjaan. Memang ada plus minusnya. Saya dari dulu tuh nggak bisa kayak kerjaan kamu di hotel, ya udah fokus di situ selamanya di situ. Nggak tahu kenapa dari kuliah kan memang udah begitu kan, memang udah yang lesin kemana. Iya, cuman kita harus tantangannya kita harus konsisten sama semua yang kita lakuin. Kayak misal pekerjaannya yang di hotel juga harus tetap sesuai dengan aturan kantor, sesuai dengan aturan perusahaan, harus tetap kewajibannya dijalankan. Terus untuk kegiatan-kegiatan di luar syuting, jangan sampai kita waktu syuting tapi kita nggak bisa bagi waktu sama kerjaan kantor, itu kan juga nggak bagus. Makanya kalau kita udah ambil keputusan buat ngambil beberapa job, beberapa pekerjaan, ya sebisa mungkin konsisten. Berarti memang kuncinya itu adalah konsisten ya Kak ya? Konsisten sama networking. Networking. Karena membangun relasi itu penting sekali ya Kak? Sangat-sangat penting. Karir kita ditentukan dengan seberapa banyak relasi kita. Keren banget nih. Terus nih Kak, apa sih yang harus dilakukan pertama kali jika ada teman-teman di rumah atau dimanapun berada mempunyai keinginan akan mengikuti jejak Kak Elma sebagai aktor nih? Gimana Kak? Ini pertanyaannya segitu, jawabannya bisa panjang ya. Disingkat aja. Ini singkatnya aja lebih lama nih. Yang teman-teman harus lakukan sebenarnya ini based on experience juga. Aku ada sedikit pengalaman yang mana memang saya tuh berasal dari bisa dibilang kampung banget gitu loh. Kampung banget. Deso ya Kak ya? Deso banget. Aku itu deso banget sumpah. Dari sana tuh dari pelosok Wonosobo ya sampai ke Jogja kuliah di UPY. Namanya orang di daerah saya itu dia pemikirannya masih belum open mind kayak orang-orang di kota sini ya. Sampai dulu yang ada orang sekolah sampai kuliah itu bisa dihitung 1-2 orang aja di daerah saya tuh. Yang lain tuh masih pendidikannya rendah, dengan SDM rendah kan. Daerah itu kan nggak maju ya, lama untuk kemajuannya. Nah di situ tuh kayak orang tuh masih pada bahasa Inggrisnya sih maito gitu loh. Maito gitu. Kayak ngapain sih, sampai orang tua saya tuh kayak pernah dikatain sama rekan-rekannya, ngapain sih nyekolahin anak tinggi-tinggi, paling nanti habis kuliah juga nganggur lagi. Iya benar banget, apalagi kita cewek ya Kak ya, pasti ada yang ngomong kayak gitu. Pasti banyak yang kayak gitu, paling nanti nikah terus ikut suaminya gitu aja kan. Bener banget. Nah di situ tuh kayak jadi cambukan sendiri, makanya aku kayak punya prinsip usia 21 harus lulus S1.
usia 21 harus lulus S1. Dan itu saya bisa lulus on time beneran di sini. Keren banget. Usia berapa? Aku 21 sih Kak, besok akhir tahun, tapi masih semester 4. Oh, semester 4. Nggak apa-apa, ini emang terlalu kecepatan aja saya SMA-nya. Usia 21 harus lulus S1, usia 22 harus ini. Sampai akhirnya sampai sekarang ditarget harus level manager di usia berapa, level ini di usia berapa. Kayak gitu. Itu buat cambukan aja sih. Dan teman-teman di daerah saya alhamdulillah dengan adanya mereka sering nonton di TV, mereka sering lihat story, oh ikut ini, ikut organisasi ini. Mereka jadi memotivasi anak-anak mereka kayak, ya sekolah yuk. Sekarang udah mulai pada sekolah di sini SMA, kuliah biar kayak Mbak Elma. Ya ampun, aku terharu banget tahu kayak gitu tuh. Senang banget di daerah sana tuh udah mulai pada mengubah mindset mereka gitu. Aku kayak, ya udah, aku nggak bisa bantu banyak buat daerah-daerah sana, cuma setidaknya bisa bikin anak-anak di sana bisa lanjut sekolah yang mana dulunya hanya SD selesai nikah, SD selesai nikah, SMP tuh dulu jarang banget. Saya kuliah di sini tuh mereka tuh heran ngapain orang ini tuh buang-buang duit sampai kuliah ke Jogja, ntar ujung-ujungnya juga nikah ikut suaminya. Itu masih mindsetnya masih seperti itu. Dan sekarang udah mungkin karena orang-orang di desa ya, jadi kayak ibaratnya kayak gumun banget gitu loh kalau lihat kalau lihat TV terus Mbak Elma gitu. Aku sendiri kadang malu gitu loh. Kadang ya ampun, aku tuh belum kayak gitu. Kayak biasa aja loh. Ya ampun, kadang tuh malu. Kan kalau buat orang-orang desa tuh itu sebuah hal yang sangat luar biasa kayak Emal Bu TV. Oh, Emal Bu TV terus dia Mbak diajari cara Emal Bu TV. Aduh, Nek nggak iso metu malah repot kayak gitu kan. Iya, makanya mereka ya udah semuanya udah pada di ini sama orang tuanya dikejar-kejar, ayo sekolah yuk biar bisa kayak Mbak Elma. Terus dulu sekolahnya di mana pada diikutin, SMA-nya di mana sih gitu-gitu. Astagfirullahaladzim, keren banget nih ada figuran datang nih. Wah, burung guys, mau ikut podcast burung ya. Kasiannya tuh burung. Oke, berarti kalau memang dari Mbak Elma sendiri menginspirasi lingkungannya Mbak Elma sendiri ya kayak di Wonosobo di tanpa disengaja sih sebenarnya. Saya pun nggak tahu ternyata mereka akan terinspirasi hal itu tuh nggak tahu. Jadi ya kita memang nggak bisa ngelihat selalu ke bawah atau ke atas terus. Yang mana kita tetap harus ngelihat ke atas itu untuk memotivasi kita. Kita kan harus berelasi tadi kan, yang networking harus diperluas. Itu kebanyakan relasi kita kan ada di atas kita semua levelnya. Tapi di situ jangan sampai malah kita jadi iri dengki atau apa, tapi jadi motivasi gimana nih aku bisa kayak teman-teman aku, kayak klien-klien aku, relasi-relasi aku bisa sampai di titik itu. Tapi kita ngelihat ke bawah juga nih buat kita biar bersyukur aja, karena kalau kita selalu membandingkan sama orang-orang yang kita anggap di atas kita, nggak akan ada selesainya, nggak akan ada habisnya. Kalau kita ngelihat ke sana buat memotivasi, kalau kita ngelihat ke bawah itu buat kita merasa bersyukur ternyata kita udah nyampe di level sejauh ini dari dulu yang kita mau saya kuliah aja harus sambil kerja. Oke, keren banget dari Kak Elma. Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Kak, pesan-pesan Kak Elma untuk menonton Sunstaff itu apa nih Kak? Karena mengingat banyak sekali motivasi-motivasi yang Kak Elma dari tadi bicarakan, itu motivasi apa sih Kak? Dan pesan-pesan apa yang menurut Kak Elma sendiri kayak paling nyes gitu di hati untuk penonton di rumah nih? Seperti apa? Motivasi buat mereka paling nyes. Aku nggak tahu ya motivasi aku tuh bikin nyes apa enggak di hati kalian. Aku tahu. Sudah sampai merinding kok. Merinding. Iya, kalau pesan-pesan dari saya sih kebetulan selaku alumni dari Pendidikan Matematika FKIP UPY tahun 2016. Masih ingat saya 2016. Buat teman-teman semuanya semangat buat belajar. Kalian di sini tuh nggak cuman belajar buat akademik, nggak melulu tentang itu. Jangan sampai ada yang nilaiku jelek berarti aku bodoh, nggak ada. Kita tuh kesuksesan kita tuh nggak berdasarkan dari nilai kita sekarang. Yang mana kalian lakuin di sini kayak kalian berorganisasi, kalian membangun sosialisasi dengan teman-teman sekitar. Itu tuh penting banget ternyata setelah nanti kalian keluar dari kampus masuk ke dunia kerja dan lain-lain. Kita itu tuh udah kayak apa ya? Aku pun dulu nggak senang namanya pelajarannya pelajaran salah satu pelajaran ya mata kuliah. Ternyata dari pelajaran itu tuh malah dia ngena banget
di kantor saya sekarang. Malah Jadi, yang paling works ya Kak di dunia pekerjaan. ini nih yang dulu aku nggak suka nih, ternyata ini juga yang ketemu sekarang Malah dan yang yang paling memberi kepake itu pengalaman. ya, Kak, ya? Iya, yang paling kepake. Makanya jangan sampai membenci dosen yang galak, jangan sampai kalian nggak akan Jangan tahu sampai. besok pas udah keluar dari sini ternyata petuah-petuah mereka yang menurut kalian galak itu kepake beneran di hidup kalian jadi cambukan beneran. Ya nggak sih? Coba tanya teman-teman alumni coba. Bener gitu. Oke, baik. Keren sekali. Oke, ini Kak yang terakhir. Boleh dong teman-teman di rumah yang adik-adik SMA juga diajak untuk bergabung bersama kita jadi salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta. Boleh nih Kak, silakan diajak. Boleh, jadi buat teman-teman yang sekarang masih SMA dan mau melanjutkan nih ke kuliah, boleh langsung coba cari di website ada ya, di website ada, di Instagram ada, Universitas PGRI Yogyakarta. Teman-teman kesini coba dilihat sudah banyak sekali prodi-prodi baru dari bener. saya lulus, banyak sekali prodi-prodi baru yang sekarang sudah ada di sini. Siapa tahu ada yang cocok dan kalau milih kuliah nggak melulu kayak saya nih dulu matematika, berarti nanti jalurnya kesini enggak. Itu balik ke pribadi masing-masing. Kalian bisa jadi siapapun, kalian bisa jadi apapun setelah kalian lulus dari sini. Coba deh dibuka websitenya Universitas PGRI Yogyakarta. Nanti teman-teman di situ banyak sekali alumni di sini juga yang nggak linear dengan jurusannya juga banyak. Nanti boleh gabung jadi mahasiswa di sini. Oke, keren banget. Tepuk tangan dong teman-teman buat Kak Elma. Terima kasih. Banyak banget. Oke, keren sekali dan bahkan gak terasa waktu kita sudah habis nih Kak untuk berbincang. Oh ya. Kita. Oh, padahal masih pengen duduk di sini. Boleh nggak setelah kita mematikan kameranya ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton live kita dari awal sampai akhir dan juga terima kasih buat Kak Elma sendiri. Sama-sama Mbak Jasmine. Oke, Terima karena kasih. telah bersedia menjadi narasumber kita di Sansta siang hari ini. Semoga sukses terus ya Kak Amin, ya. amin, amin. Terima kasih Mbak doanya. Sukses Oke. selalu buat Mbak Yasmin ya. Amin Kak, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang ketinggalan live kita, dan jangan sedih karena kita akan memposting ulang tentang live rekaman kita pada siang hari ini. Oke, sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah.